Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para hadirin, para dulur semuanya, kita mencoba untuk belajar membahas tentang pertanyaan bagaimana jika seorang mursyid tidak menunjuk penggantinya menjadi khalifah. Bagaimana sikap para ikhwannya? Oke, nanti kita bisa memakai dalil yang ada di dalam kitab kuning ini, yaitu kitab Al-Mafakhirul Aliyah. Ta'alifnya ini, mu'alifnya Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad bin Iyad Asy-Syafi'i, mazhab Asy-Syadzili. Di sini dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa syurutu syekhul ladzi yulqil murida ilaihi nafsahu khamsatun. Dan syarat seorang mursyid yang bisa mentalkin murid, yaitu terhadapnya harus ada 5 syarat. Syarat mursyid nih ya. Yang pertama, zaukun sharihun, yaitu orang yang sudah mencicipi kelezatan, keajaiban, ibadah, thariqat, hakikat dan sebagainya. Yang kedua, wa ilmun sahihun, dan ilmunya orang tersebut sahih. Yang ketiga, wa himmatun aliyatun, dan cita-citanya atau semangatnya sangat tinggi, mulia. Dia tidak ngejar pangkat, jabatan, maksud, tetapi hanya mencari ridha Allah. Yang keempat, wa halatun marudiyatun, dan keadaannya itu disukai oleh Allah, perbuatan akhlaknya tidak tercela, tidak menggibah, tidak memfitnah, tidak riba, tidak khamar, tidak zina. Wa basiratun nafizatun, dan penglihatan batiniahnya itu tembus kepada rahasia-rahasia dengan izin Allah. Itulah para hadirin 5 syarat sebagai seorang mursyid. Dan kemudian kita teruskan kembali, maka tidak sah kalau seseorang yang bodoh itu menjadi mursyid. Al-jahlu bidin, yang bodoh kepada agama, itu dia tidak sah. Dan wa isqatu hurmatul muslimin, dan orang-orang yang sudah menggugurkan kehormatan muslim. Wa dukhulu ma la yu'na, dan dia masuk melakukan sesuatu yang tidak mempunyai makna atau sia-sia. Wat tibaul hawa fi kulli syai'in, dan dia condong mengikuti hawa nafsu dalam perkara. Wasuil khuluq min ghairi mubalatin, dan dia buruk akhlaknya dari sesuatu yang tidak ada kepedulian, artinya sia-sia. Itu tidak bisa jadi mursyid. Dan ini kemudian kita teruskan tentang adab murid terhadap mursyid. Wa adabul muridina ma'asyikhi wal ikhwani khamsatun, dan adab seorang murid terhadap mursyidnya dan terhadap sesama seguru ilmunya, sesama ikhwannya, itu ada 5. Yang pertama, ittiba'ul amri, yaitu si murid harus mengikuti apapun perintah gurunya. Wa in zahara walau khilafu, sekalipun itu perintah gurunya secara lahiriah itu bertentangan dengan akal kita, dengan nurani kita, dan bertentangan dengan secara lahiriah dengan syariat. Yang kedua, wajtinabun nahi, dan menjauhi larangan guru. Wa in kana fihi hatfuhu, walaupun itu larangannya beresiko maut terhadap kita. Yang ketiga, wa hifdzu hurmati hadirun aw ghaiban, dan ketiga itu kita menjaga kehormatan mursyid kita, baik mursyid tersebut hadir, ada, ataupun tidak ada, jauh umpamanya, hayyan mayitan, atau mursyid itu sudah masih hidup atau sudah mati. Yang keempat, wal qiyamu bihuquqi hasbal imkani bila taksiri. Yang keempat yaitu menegakkan hak-hak mursyid sekira-kira kemampuan kita tanpa pertimbangan, jangan ragu-ragu, jangan dipertimbangkan lagi kalau hak mursyid kita tegakkan. Yang kelima, wa uzzila uqluhu wa ilmu wa riyasatuhu. Yang kelima, harus mencopot akal si murid dan ilmu si murid dan pangkat si murid saat kita ada di hadapan guru kita, kecuali
guru kita illa ma yuwafiqu zalika min syekhi, kecuali guru kita itu setuju dari yang ketiga tadi kepada akal kita, pemikiran kita, ilmu kita dan bakat kita. Dan kemudian wa yastagni an zalika bil insafi, dan si murid itu wajib tidak membutuhkan akal, ilmu dan pangkat saat sedang berhadapan dengan guru kita, saat sedang melaksanakan perintah guru kita, saat sedang menjauhi larangan guru kita dengan wajar. Wan nasihati wa hiya muammalul ikhwani, dan selanjutnya itu saling menasihati, yaitu sebagai muamalah di antara sesama ikhwan tarekat. Nah, kemudian bagaimana jika mursyid itu wafat? Apakah boleh kita dibiat oleh saudara ikhwan seikhwan? Nah, maka di sini dijawab wa ilam yakun syekhun mursyidun, dan jika tidak ada syekh mursyid, artinya ikhwan kita tidak mempunyai 5 syarat mursyid, tidak ada, awujid dan nakison, atau ada seseorang yang hanya punya 5, ada kurang, ansurutihil khamsati, dari 5 syarat mursyid tadi, maka bagaimana? Maka iktaimada fiha maka mula fihi. Nah, maka kita boleh bersandar kepada ikhwan kita dengan sempurna jika dia mempunyai 5 syarat mursyid. Tetapi kalau dia kurang, hanya punya 2 syarat, umpamanya dia hanya mempunyai ilmun sohihun, yang kedua dia hanya punya himatun aliyatun, ilmunya memang soheh, bagus, dan cita-citanya memang mulia, tetapi yang ketiganya tidak ada, maka sikap kita bagaimana terhadapnya? Sikap kita hanya wa umila bil ukhuwati fil baqi, kita bermuamalah hanya sebagai sesama ikhwan, karena terhadap seorang yang ikhwan kita yang ada kekurangan dalam mursyid. Dan orang tersebut yang wujud dan nakison tadi, ikhwan yang tidak mempunyai 5 syarat tetapi hanya mempunyai 2 syarat, boleh dijadikan sandaran oleh kita, iktimada boleh. Artinya boleh dia ngebeat kita, boleh. Nah, kita boleh mengikuti beatan orang tersebut, hanya beliau ngebeatnya bukan sebagai mursyid. Kenapa? Karena tidak mempunyai 5 syarat. Beliau ngebeatnya hanya sifatnya tabarukan, ngambil berkah aja, meneruskan perjuangan gurunya. Nah, dan kita terhadapnya tidak boleh seperti kita terhadap mursyid kita bergaul sempurna. Tidak boleh, kita tetap hanya menganggap dia itu hanya sebagai ikhwan karena ada kekurangan. Ya. Jadi boleh dia ngebeat dan boleh kita dibeat oleh dia, boleh. Itu pun dia boleh ngebeat tabarukan jika di daerah tersebut, di daerah kita tersebut tidak ada mursyid, tidak ada. Tapi kalau ada mursyid, artinya orang yang punya 5 syarat mursyid di daerah kita, di provinsi kita bisa dijangkau, maka lebih utama kita minta dibeatnya kepada mursyid daripada kepada ikhwan kita yang hanya punya 2 syarat. Kesimpulannya, bagaimana jika mursyid wafat? Boleh di antara murid-murid, para murid dari mursyid kita yang hanya jadikan sandaran, boleh ngebeat kita. Nah, boleh, silakan, tapi tabaruk, dan kita tidak boleh menyebut dia mursyid, tidak boleh. Tetap dia harus menganggap dia itu hanya ikhwan, karena sifat beatnya bukan sifat beat seorang khalifah, tapi hanya tabaruk. Nah, itu pun tadi kalau di satu provinsi ada mursyid yang mempunyai 5 syarat, maka lebih utama kita diminta dibeat kepada mursyid yang mempunyai 5 syarat mursyid. Demikian para hadirin, jadi jangan ragu-ragu lagi. Jika ada seorang mursyid wafat, maka boleh salah satu ikhwan kita menjadi sandaran kita, yaitu boleh ngebeat kita, tetapi bukan mursyid karena dia mempunyai kekurangan. Kalau mempunyai 5 syarat, boleh kita sempurna menganggap dia mursyid. Nah, demikian para hadirin, maka saya kira cukup, dan ini jelas sekali dalilnya dalam kitab kuning ini. Semoga Allah mengampuni kita semua, semoga ini menjadi solusi bagi umat Islam dan khususnya ahli tarekat, dan semoga ini menjadi sebuah pencerahan. Demikian para hadirin, mohon maaf jika pembacaan saya ada yang kurang.
dan penjelasan ya ada yang kurang, mensyarahkan juga banyak yang salah. Karena saya bukan orang pinter, saya bukan orang ahli kitab, saya hanya baru belajar membaca ngejah bae cek urang Banten mah. Lain ahlina ilmu kulama dengan hampura lahir batunya harap billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.